Framelens Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan akun YouTube channel Kang Semar. Yang mana pada video sebelumnya saya di sini pernah mengatakan bahwa akan ada video-video selanjutnya. Dan untuk video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang asal-usul kenapa lahan yang asalnya sawah kenapa tiba-tiba menjadi sebuah kolam untuk memelihara ikan. Dan ini akan saya jelaskan asal-usulnya dan kenapa kemudian saya lebih memilih memelihara ikan air tawar yang berjenis nila. Cuman sebelum saya menjelaskan, saya akan pindah ke tempat yang mungkin lebih nyaman dilihat, mungkin lebih enak untuk menjelaskan. Sebelum itu, cuman saya karena ini sudah memang waktunya makan buat ikan ini kelihatannya sudah pada lapar, dan tentunya ini sudah merupakan jamnya ini ya. Saya kasih makan dulu. Ya, setelah tadi sudah asik memberi pakan, dan itu juga merupakan dari salah satu kewajiban ketika berani untuk membudidaya atau memelihara apapun, maka memberi pakan itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi masing-masing kita. Baik, saya akan menceritakan kenapa lahan sawah yang dulunya lahan sawah kemudian dimanfaatkan atau dialih penggunaannya untuk menjadi tempat memelihara ikan. Itu berawal dari dulunya itu ya memang lahan sawah untuk menanam padi, jagung dan semacamnya. Cuman dulu itu lahan sawah milik orang tua saya itu sulit air, kekurangan air. Bahkan ketika mau menanam padi, ini masih nunggu musim penghujan. Musim hujan, kemudian air tersedia, baru ditanami padi. Kurang lebih sekitar 2 tahun lalu, ini di sekitar rumah saya dari pemerintah desa memberi bantuan berupa sumur bor. Dan kebetulan sumur bor tersebut pembuangannya itu dialirkan ke sungai yang mana melewati lahan sawah milik orang tua saya sejak 2 tahun lalu. Jadi kemudian setelah beberapa lama, ya tentunya ketika sudah setiap hari dialiri dalam jangka waktu 2 bulan pun sawah akan terisi air. Nah, sejak saat itulah ada dorongan dari sanak famili, teman-teman dekat untuk merekomendasikan supaya lahan sawah itu dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Karena ditanami padi pun sekarang sudah tidak terlalu maksimal, dikarenakan
terlalu banyak air, maka tanaman padi pun jadi tidak maksimal hasilnya. Melewati dari berbagai dorongan teman-teman dekat untuk mendorong saya, memotivasi saya, memberi masukan kepada saya supaya sawah itu dimanfaatkan untuk memelihara ikan nila daripada sia-sia. Setelah beberapa lama, kemudian juga ada dukungan dari orang tua, bahkan kedua kakak saya. Dari situlah saya mulai berinisiatif sedikit demi sedikit. Saya membeli keramba dan kemudian mencoba, karena pikiran saya ini cocoknya untuk ikan nila, untuk ikan air tawar jenis apa. Setelah saya pikir panjang dan dikaitkan dengan kegiatan saya, jadi saya memutuskan untuk memelihara ikan air tawar yang berjenis ikan nila. Kenapa saya memilih nila daripada ikan-ikan air tawar sejenis lainnya? Karena setelah saya pelajari sedikit demi sedikit tentang nila, tentang ikan-ikan yang lainnya, ada beberapa aspek yang cocok ketika saya memelihara ikan nila. Yang pertama, ikan nila itu termasuk jenis ikan yang omnivora, pemakan segalanya, namun lebih cenderung kepada herbivoranya. Artinya potensi kekanibalan teman makan teman itu sangat kecil dibanding dengan katakanlah yang terkenal kan selain ikan nila dan ikan lele yang lumrah, yang familiar. Namun ikan lele itu juga sama-sama ikan omnivora, namun lebih cenderung ke karnivora. Potensi akan kanibal itu lebih tinggi ikan lele daripada ikan nila. Nah, ketika sudah ada potensi kanibal semacam ini, maka untuk perawatan harus lebih ekstra daripada ikan nila. Untuk cara memberi pakan pun, kalau ikan nila itu semisal kita tidak sempat atau telat memberi pakan dikarenakan kesibukan kita, maka kalau ikan nila tidak jadi masalah. Lain dengan ikan lele. Kalau ikan lele, karena potensi kanibal itu sangat tinggi, maka ketika kita telat memberi pakan karena kegiatan kita, maka di sanalah potensi kanibal. Dan karena potensi kanibal ini harus dilakukan secara rutin, proses pemilahan. Jadi anggaplah setiap bulan kita harus rutin menyortir, membedakan yang kecil dan yang besar. Karena jika tidak demikian, maka yang besar akan yang memakan yang kecil. Karena tidak mungkin dalam satu kolam yang terdiri dari beberapa ribu ekor pertumbuhannya akan sama. Tentunya di sana ada ikan yang lebih kecil dan ada ikan yang lebih besar. Ketika sudah tidak sama, maka potensi akan kanibal, apalagi ketika kita telat memberi pakan, di sana sangat besar potensi kanibalnya. Kalau ikan nila tidak, saya pikir cocok untuk saya yang mungkin sedikit jarang ada di rumah, sehingga telat 1 kali 2 kali itu masih aman, tidak berbahaya bagi ikan nila kita. Jadi itu mungkin penjelasan asal usul kenapa lahan sawah yang kemudian disulap menjadi lahan tempat untuk memelihara ikan.
Dan untuk video selanjutnya tentunya akan ada, mungkin akan dengan cerita yang baru, pengalaman yang baru, yang mudah-mudahan lebih memotivasi diri saya sendiri khususnya, dan mungkin kepada penonton sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.